Selamat pagi pemirsa. DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Komisi 3 DPR telah membahas total 1.676 daftar inventarisasi masalah atau DIM dalam revisi RUU KUHAP itu. Rinciannya sebanyak 1.091 pasal dipertahankan, 68 pasal diubah, 91 pasal lama dihapus, 131 pasal baru, dan 256 perubahan redaksional. DPR juga mengklaim telah melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU kurang lebih ada 50 kali, termasuk dengan koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHAP. Meski demikian, sejumlah kritik masih dilayangkan. KPK menyebut poin-poin dalam RUU KUHAP melemahkan fungsi penyelidikan KPK termasuk dalam penyadapan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 15 Juli 2025 dengan tema Revisi KUHAP Tanpa Cacat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ada cacat. Ini kita bicara soal revisi KUHAP tanpa cacat. Kan kita belum tahu, Bang, rancangan KUHAP-nya seperti apa. Kenapa kemudian kita atau editorial menyuarakan supaya revisi KUHAP-nya tanpa cacat, Bang? Ya, sebetulnya kan gini, karena ini membahas rancangan undang-undang, dan undang-undang itu kan untuk melindungi kepentingan masyarakat kan. Seluruh warga negara. Seluruh negara. Itu dulu, jangan lupa. Jadi kepentingan seluruh warga negara. Itulah yang akan diatur dalam undang-undang ini kan. Karena menyangkut kepentingan seluruh warga negara, maka memang warga negara juga mestinya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengetahui, memahami, mendengar, dan diberi penjelasan dan diberi hak untuk didengar kan gitu kan. Apa keinginan mereka, apa kritik mereka. Nah, itu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Kenapa, Bang? Karena mereka mengkritik terkesan pembahasan RKUHP ini tidak memberi kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya. Tapi tadi sudah katanya 50 kali rapat dengar pendapat umum itu, Bang? Itu memang itu klaim DPR. Itu kan klaim DPR kan. Ya, kita pun nggak tahu rapat dengar pendapat itu kan. Jadi dengan siapa saja? Tapi masyarakat sipil, akademisi menganggap itu tidak cukup. Masyarakat tidak menafikan itu. Tapi mereka menganggap tidak cukup. Masih kurang ya? Masih kurang gitu kan. Jadi mereka berharap ya tolong buka dong apa adanya. Ini kan karena seperti ada lembaga survei LSI Maret yang lalu, hasilnya 70% masyarakat tidak tahu menahu tentang bahwa sekarang sedang ada pembahasan undang-undang tertentu, KUHAP. Ini untuk KUHAP ya? Nah, KUHAP. 70% tidak tahu? 70% tidak tahu. 70%? Hanya 29% tahu. Jadi ini kalau 70% tidak tahu kan berarti kan ada yang salah. Nah, kita juga tidak mau mengatakan bahwa DPR tidak terbuka. Tapi kan DPR juga harus mendengar ada klaim seperti itu. Kan ini kan tadi saya katakan ini kan untuk kepentingan warga negara. Ini kan bukan untuk kepentingan pemerintah dan DPR toh. Saya jadi ingat, saya tidak ingat persis undang-undang apa, Bang, tapi DPR mengatakan bahwa sengaja tidak terlalu banyak diberitahu supaya tidak usah terlalu ribut, supaya nanti pembahasan undang-undangnya berjalan dengan mulus. Jangan-jangan seperti itu yang terjadi, Bang. Tapi kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 15 Juli 2025, revisi KUHAP tanpa cacat. Revisi KUHAP tanpa cacat.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Semangat yang baik sebenarnya. Aturan di undang-undang yang berusia lebih dari 44 tahun itu tentunya sudah ketinggalan zaman. Ditambah lagi, hukum acara saat ini harus menyesuaikan diri dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku mulai Januari 2026 setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Walhasil, KUHP harus turut diperbaharui untuk mengikuti paradigma baru di dalam KUHP. Sebab KUHP adalah rambu-rambu dan proses untuk menjalani KUHP selaku pedoman isi pidana. Apalagi pasal-pasal di dalam KUHP Produk 1981 dianggap tidak mampu melindungi hak warga negara. Aturan itu misalnya penyerahan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka hanya disebutkan diberikan segera setelah penangkapan. Tidak ada batas waktu yang rigid. Komisi 3 DPR telah membahas total 1.676 daftar inventarisasi masalah DIM dalam revisi rancangan Undang-Undang KUHP. Rinciannya, sebanyak 1.091 pasal dipertahankan, 68 pasal diubah, 91 pasal lama dihapus, 131 pasal baru, dan 256 perubahan redaksional. DPR juga mengklaim telah melakukan rapat dengar pendapat umum kurang lebih sebanyak 50 kali, termasuk dengan koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP. Tanpa berupaya mengerdilkan kerja anggota Dewan yang terhormat, sejumlah kritik masih terlontar seputar pembahasan rancangan undang-undang itu. Kritik itu mulai dari pelibatan partisipasi masyarakat hingga persoalan isi dalam draft rancangan undang-undang. Kelompok masyarakat banyak yang berharap dan menyerukan agar revisi undang-undang KUHP menjamin penghormatan hak asasi manusia lewat prinsip due process dan adanya pengawasan yudisial atas seluruh tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi kesewenang-wenangan aparat terhadap rakyat. Di sisi penegak hukum juga masih melontarkan sejumlah masukan, termasuk ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kritik itu menyasar proses yang semestinya ada pengaturan X spesialis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Tidak ada yang membantah bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP urgen dilakukan. Hanya proses akan menentukan hasil. Kecepatan tidak berarti harus tergesa-gesa. Seluruh tahapan dan proses harus berjalan secara baik dan benar tanpa mengada-ada. Proses revisi KUHP bisa diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kecepatan proses harus tetap dijalankan dengan cara yang seksama. Mengebut menciptakan undang-undang tidak boleh mengabaikan kualitas dan keberpihakan kepada rakyat yang dikorbankan. Sebab beragam produk legislasi terbukti bermasalah justru ketika diproses. Sehingga undang-undang produk proses yang tergesa-gesa itu akhirnya terbentur di Mahkamah Konstitusi, MK. Sudah sepantasnya MK dilihat sebagai lembaga pengoreksi hasil kerja pilar legislatif dan eksekutif. Selain menimbang keselarasan undang-undang dengan konstitusi, sebuah undang-undang dibentuk pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi rakyat, bukan sekadar alat penguasa. Dengan memerhatikan prinsip-prinsip itu, sudah seharusnya produk undang-undang memenuhi 3 prinsip dalam partisipasi bermakna, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan. Jika prinsip itu tidak terpenuhi, sama saja menciptakan partisipasi formalitas atau bahkan manipulasi partisipasi. Jika itu yang dilakukan, jangan salahkan jika undang-undang itu rontok saat diuji di MK. Sebaiknya, jika undang-undang digarap melalui proses yang baik dan benar, produk legislasi yang lahir juga akan solid. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi MK untuk membatalkannya ketika ada yang menguji undang-undang itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Batam, Kepulauan Riau ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Helman ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Pendapat Anda Pak, silakan Pak. Ya ini rancangan apa ini kan udah lama dia Bapak. Tapi sekarang apapun produk hukumnya Bung Leo, saya tidak mencermati dari pagi karena ada masalah. Sekarang ya kita kan mengharapkan betul-betul hukum itu sesuai dengan kemauan masyarakat gitu dan tidak melanggar konstitusi. Tapi kalau kita tengok makin ke belakangan ini, contohlah kayak di KPK aja lah. Kita kan agak bingung gitu sekarang sebagai warga ini kan. Mungkin apapun diperbaiki hukum, tapi penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan apa? Apalagi sekarang kan betul-betul dipertontonkan kita Bung Leo ya masalah hukum ini. Mungkin apapun diperbaiki. Saya ini itu aja ya. Cobalah yang betul-betul yang real lah, yang sesuai lah dengan apa. Ya, kalau diperbaiki, direvisi, tapi yang betul gitu. Itu aja. Baik. 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 Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau Pak John, Bang Elman mengatakan ya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bagaimana Bang? Ya memang seperti yang kita utarakan tadi kan memang undang-undang itu kan karena itu mengatur seluruh warga negara, ya bukan berarti keinginan masyarakat sepenuhnya ya. Ya kalau ditanya sebetulnya bukan soal keinginan, tetapi bagaimana supaya hukum itu berkeadilan kan. Di situ ada namanya penegakan HAM, penegakan hukum kan itu benar. Jadi bukan soal keinginan. Kalau ditanya keinginan ya masyarakat kalau baru mencuri jangan ditangkap lah kan gitu kan. Kan bukan begitu. Jadi itu pentingnya. Jangan sampai misalnya katakanlah undang-undang ini malah membuat masyarakat itu menjadi terancam kan gitu kan. Dan itu kan misalnya kan katakanlah misalnya soal penyadapan misalnya kan. Penyadapan itu kan perlu harus diatur. Tidak boleh asal menyadap kan gitu kan. Nah, misalnya katakan juga misalnya soal menangkap, surat penahanan. Itu kan mestinya juga harus segera. Tembusannya diberikan kepada keluarga kan gitu kan. Keluarga yang ditangkap. Tapi kan di situ tidak diatur secara rigid. Berapa lama? Bisa 1 minggu, bisa sebulan, kita kan nggak tahu kan gitu kan. Nah, itu perlu diatur. Tapi intinya sebenarnya libatkan masyarakat itu secara penuh kan gitu kan. Kalau alasannya tadi Bang, seperti yang sebelum jeda sempat di beberapa undang-undang yang lalu, DPR mengatakan kenapa tidak disebarkan naskah akademiknya, rancangannya, supaya kemudian tidak terlalu gaduh. Karena kalau bicara masyarakat menurut DPR, itu kan keinginannya ada banyak macam gitu. Jadi ini supaya lebih pasti bisa direvisi undang-undang KUHP ini Bang. Ya kan ukuran masyarakat itu kan bukan soal ukuran masyarakat kebanyakan kan. Tetapi kan katakanlah misalnya melibatkan akademisi misalnya yang paham betul. Terus koalisi masyarakat sipil misalnya kan kadang-kadang ada LSM, ada apa kan gitu. Pemerhati soal seperti acara pidana seperti LBH katakanlah misalnya itu kan, para advokat praktisi-praktisinya seperti itu kan. Nah,
mereka harus didengar karena mereka sebetulnya yang mewakili masyarakat. Iya. DPR juga mewakili masyarakat. Pemerintah juga mewakili masyarakat karena harapan kita, ya pemerintah, ya DPR sama-sama mendengarkan apa sebetulnya yang diharapkan masyarakat gitu kan. Nah, itulah pentingnya partisipasi masyarakat itu. Kan ini kan kalau kita baca kan ada 1.676 DIM. Daftar inventarisasi masalah. Betul. Nah, yang kita dengar, yang kita baca di koran, mau televisi, pemberitaan, seluruh DIM ini yang 1.676 ini dibahas 2 hari. Hari Kamis, hari Rabu dan Kamis kemarin. 2 hari? 2 hari. Oleh 560 anggota DPR? Ya, oleh Panja rancangan undang-undang Komisi 3. Komisi 3. Sama Panja pemerintah. Jumlahnya ya kecil tapi ya. Okay. Nah, tapi kan pertanyaan saya, pertanyaan masyarakat, katakanlah misalnya 1 DIM misalnya. Dibahas setengah jam. Bung Leo bisa bayangkan kali 1.676 DIM. Kan mestinya begitu. 24 jam itu hanya 48 DIM itu. 2 hari itu hanya ya 90 DIM lah, nggak nyampe 100. Ya kalau 48 jam kan kali 2. 96 DIM kan. Kalau 1.000 DIM berarti ya 10 hari lah. 10 hari gitu. Iya. Nah, kan gini loh. Pembahasan undang-undang seperti ini karena ini menyangkut acara pidana. Ini kan harus betul-betul tenang, pelan, betul-betul seksama, gitu mempertimbangkan berbagai sudut. Semua, karena yang penting kan ini kan menjadi landasan hukum acara pidana buat pencari keadilan dan penegakan HAM. Oleh karena itu memang nggak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti asal jadi. Kalau asal jadi, dia bisa bayangkan. Rawan digugat kan. Jadi begitu nanti digugat, tumbang langsung. Nah, yang disalahkan lagi-lagi MK kan gitu kan. Nah, jangan begitu. Kenapa membatalkan undang-undang? Undang-undang. Maka itu, dan sebetulnya ini kan mestinya kan tidak soal takut sama MK. Tapi ini kan mengatur kita semua. Nah, mereka juga DPR itu kan orang juga kan. Betul. Undang-undang ini akan mengatur dia. Apa yang kita bicarakan ini apakah memang masih efektif untuk mempengaruhi DPR dan pemerintah yang sedang memfinalisasi undang-undang KUHAP ini, Bang? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Iman, mumpung rancangan ini belum final ya, belum menjadi undang-undang, apa yang bisa kita anggota masyarakat lakukan, Bang, supaya DPR, pemerintah mendengarkan juga aspirasi untuk tidak terburu-buru, untuk tidak kemudian ya yang penting jadi nih mengejar target misalnya undang-undang. Bagaimana, Bang? Kejar tayang gitu ya. Kejar tayang kalau di televisi. Bagaimana itu, Bang? Ya sebetulnya sih bukan masyarakat kita tuntut. Kita tuntut DPR sama pemerintah. Membuka hati. Ya kan? Membuka waktu, memberi kesempatan kan gitu. Kan sebetulnya kan pemerintah dan DPR itu kan sebetulnya kan harus membuka kesempatan partisipasi bermakna kan gitu. Dari publik. Partisipasi bermakna itu kan artinya kan untuk mendengar. Dan pendapatnya juga dipertimbangkan gitu kan. Tidak hanya didengarkan. Tidak hanya ditampung. Tidak ditampung, dipertimbangkan. Dan masyarakat itu kan diberi hak untuk mendapat penjelasan. Kan itu kan intinya kan. Harusnya begitu. Ini kan ketiga komponen inilah yang harus dimaknai oleh pemerintah dan DPR. Jadi bukan soal beradu argumentasi, kami sudah mendatangkan 50 RDPU katanya kan. Bukan soal angka 50, mau 100 juga. Kalau masyarakat sipil atau akademisi menganggap tidak cukup, ya dengarkan. Indikasinya itu ya sebetulnya. Ya iya kan. Jadi bukan soal mau 50 RDPU, mau 100 RDPU. Rakyat tidak menyangkal itu. Tapi rakyat sekarang mengatakan kami kurang diberi kesempatan.
publik tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Kan persoalannya kan gini, undang-undang ini kan mengatur seluruh warga negara tanpa kecuali. Dan sebetulnya kalau mau apa, ya ini kan bukan kita mau sok ngancam. Undang-undang ini juga nanti akan mengatur anggota DPR ini. Dirinya sendiri juga sendiri. Ya? Karena kan mengatur juga pejabat-pejabat pemerintah. Karena semuanya bersamaan di hadapan hukum kan kedudukannya. Ya sama kan, nanti kan pemerintah ini kan suatu saat tidak memerintah. Anggota DPR ini kalau sudah tidak terpilih lagi kan dia juga seperti kita juga. Masyarakat biasa. Jangan sampai setelah tidak berkuasa baru menyesal. Kan nanti dia baru kan, wah nggak begini, nggak begini. Dulu waktu dia berkuasa, dia yang mengatur undang-undang ini. Nah, sebelum menjadi bumerang, masih ada kesempatan, dengarkanlah keluhan masyarakat ini. Baik, kita harap itu yang akan segera dilakukan oleh DPR dan pemerintah supaya kemudian KUHAP bisa direvisi tanpa cacat. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP memang sangat dibutuhkan. Meski DPR klaim telah melakukan RDPU kurang lebih 50 kali, termasuk dengan koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHAP, namun pembahasan RUU KUHAP tak lepas dari kritik, termasuk KPK yang menyebut bisa melemahkan penyelidikan KPK, terutama dalam penyadapan. Kita harap apa yang dilakukan oleh DPR bisa merevisi KUHAP tanpa cacat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.